Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat dari majelis ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apakah pada sebelumnya kalian pernah mempelajari materi ini? Pernah. Ya, apa yang dimaksud akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Itu saja. Ya, Pak. Ada yang lain? Apa yang dimaksud akhlak terpuji? Semuanya angkat tangannya ke atas. Saya akan mengajari tari sufi. Ketika Anda pergi ke Yordania atau ke Mesir, Anda melihat orang ratusan kali berputar tidak jatuh. Bukan manusia yang menggerakkan, tapi Allah yang menggerakkan. Taruh ke atas kepala, semuanya. Lebih keras lagi, seakan mau copot. Angkat ke atas. Ikuti perintah saya, pegang dagu. Yuk. Dari permainan ini dapat kita pahami bahwa apa yang dilihat lebih terkesan apa yang didengar. Misalnya Aji melihat seseorang di jalan raya, ada seseorang yang menolong seorang nenek yang sedang menyeberang jalan. Aji akan tahu dan bisa mengatakan kalau orang yang membantunya itu memiliki akhlak terpuji, yaitu tolong-menolong. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberi materi tidak hanya tahu ketika melihat langsung, tapi juga tahu apa yang dimaksud akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu yang memiliki arti perangai, watak dasar, atau kelakuan. Menurut Abu Dinata, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memperhatikan pertimbangan dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa diperhitungkan atau diperhatikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan. Selanjutnya yaitu menurut sifatnya akhlak dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah segala sikap dan tindakan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi akhlak terpuji yaitu akhlak yang baik dan benar. Benar belum tentu baik, dan baik belum tentu benar. Misal, baik belum tentu benar. Si A hari ini ulang tahun, dan si B ingin memberikan kue ulang tahun kepada si A. Tapi si B memberikan kue ulang tahunnya dengan cara menaruh di mukanya. Itu baik tapi tidak benar. Memberi kuenya baik tapi caranya salah. Sekarang benar belum tentu baik. Misal ada orang bertanya, "Mas, rumah kamu di mana?" "Rumah saya, tidak saya bawa." Itu benar. Kalau dibawa namanya siput, bukan rumah orang. Itu benar tapi tidak baik. Jadi akhlak terpuji baik dan benar. Contoh dari akhlak terpuji yaitu misalnya
amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu menjalankan perintah Tuhan yang Maha Kuasa dan meninggalkan segala larangannya. Misalnya sholat fardu itu wajib, maka lakukanlah. Berbohong itu dosa, maka hindarilah. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya yaitu syukur. Kita selalu bersyukur ketika mendapat kesenangan ataupun mendapat kesedihan. Tapi di zaman sekarang kita selalu bersyukur ketika mendapat kesenangan. Ketika kita mendapat kesedihan, kita selalu lupa. Kadang kita menyalahkan, Tuhan tidak adil, Tuhan salah, padahal kita yang salah sendiri. Contoh akhlak terpuji yang lainnya adalah jujur. Jujur itu sangat baik. Karena apa? Jika kamu jujur, maka kamu akan dipercaya oleh orang lain. Maka dalam menjalani hidup, kita harus selalu jujur. Selanjutnya yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela adalah kebalikan dari akhlak terpuji. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak tercela adalah perbuatan manusia yang dapat menjerumuskan kebinasaan atau kesengsaraan. Dan menurut Imam Al-Ghazali, yang mendorong ke dalam kebinasaan ada 4 hal, yaitu dunia dan isinya, harta, nafsu, dan setan. Contoh dari akhlak tercela misalnya iri, dengki, sombong, pamer barang baru kepada orang lain, dan lain sebagainya. Coba kamu jelaskan sebutkan contoh akhlak tercela. Menghina orang lain, Kamu? berkata kasar, Kamu? mencuri, Kamu? membunuh, Dan kamu? judi, Pak. Ternyata kalau disuruh menyebutkan akhlak tercela cepat ya. Iya dong. Ruang lingkup akhlak. Dalam ruang lingkup, akhlak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap makhluk. Contoh dari akhlak terhadap Allah yaitu beribadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tengah malam, dan lain sebagainya. Terus berzikir, bersolawat, bertawakal ketika kita sedang mendapatkan kesusahan. Yang paling penting, kalian harus selalu ingat ketika mendapatkan kesenangan ataupun mendapatkan kesedihan. Yang kedua yaitu akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk ini dibagi menjadi 4. Pak, itu 5, Pak. Oh iya, maaf, dibagi menjadi 4. Saya cuma ngetas biar kamu fokus. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Rasul. Perlu kita ketahui, kita dengan Rasul perbedaannya hanya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, kalau Rasul sedikit makan. Rasul sedikit-sedikit berdoa, kalau kita sedikit berdoa. Rasul sedikit-sedikit istighfar, kalau kita sedikit istighfar. Itu perbedaannya hanya sedikit. Intinya, akhlak terhadap Rasul ini sangat mudah. Anda cukup bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sehari 3 kali. Itu termasuk contoh dari akhlak terhadap Rasul. Yang kedua, akhlak terhadap keluarga, yaitu contohnya patuh terhadap orang tua. Ketika kita disuruh, "Nang, tolong belikan tepung," Anda nganut dan segera membelikan apa yang disuruh oleh orang tua. Yang paling penting, ketika kalian berbicara, kalian harus bertata krama.
Jangan sama guru saja bertata krama, tapi kedua orang tua juga. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap manusia. Contohnya, ketika Anda sedang berbicara dengan teman kalian, berbicara yang baik, tidak menjahili, ataupun tidak bersikap kasar kepada teman kalian. Yang keempat yaitu akhlak terhadap lingkungan. Contohnya, merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Anda, menyayangi hewan, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh akhlak terhadap lingkungan. Pembentukan akhlak dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama yaitu naluri atau insting. Naluri berfungsi sebagai motivator atau motivasi. Jika motivasi sudah buruk, maka naluri kalian juga akan melakukan keburukan. Jadi ketika naluri Anda baik, maka Anda akan melakukan kebaikan. Begitu sebaliknya. Yang kedua yaitu kebiasaan. Ada pepatah mengatakan, witing tresno jalaran saka kulino. Yaitu segala tindakan yang kita lakukan berasal dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita sering berbohong, kita akan selalu berbohong. Kebiasaan kita sering menolong, maka kita akan selalu menolong orang lain ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga yaitu keturunan. Contohnya, ada yang mengatakan, itu anaknya siapa sih? Kok baik, perilakunya sopan santun? Oh, anaknya kiai. Jadi dapat kita ambil bahwa akhlak bisa berasal dari keturunan. Orang tuanya baik, maka bisa menurunkan ke anaknya menjadi baik. Demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, Ya, silahkan. melakukan alat terpuji dengan naluri, gimana caranya Pak? Melakukan akhlak terpuji dengan naluri, caranya adalah Anda cukup mengikuti hati nurani kalian. Karena apa? Hati nurani kalian akan selalu membawa kebenaran. Ketika Anda berbohong, memang benar orang lain bisa tertipu, tapi hati Anda tidak bisa. Hati Anda selalu mengatakan kalau berbohong itu salah. Makanya hati kalian selalu merasa gelisah. Saya mau tanya, Ya, silahkan. pada pandemi saat ini, polisi-polisi membubarkan perkumpulan-perkumpulan yang baik, apakah termasuk alat tercela? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya perkumpulan itu baik, tapi kan pada saat ini keadaannya kita sedang terkena musibah, yaitu terdampaknya COVID-19 atau virus corona. Jadi bukan berarti polisi itu tidak menyukai perkumpulan, tapi karena ada anjuran dari pemerintah, maka polisi membubarkan perkumpulan-perkumpulan, entah itu baik atau itu tidak. Jadi untuk mengurangi dampak dari COVID-19 sehingga tidak menyebar semakin luas. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan membuat permainan sebelum menutup pertemuan ini. Ada yang ingin bermain? Tidak ada juga. Kalau tidak ada, saya tunjuk aja. Ya, kamu aja. Sini. Kamu cukup menjawab pertanyaan yang saya pilih. Cukup satu saja pilih. Jangan dua ya. Pilih dan pilih dengan cepat. Oke? Baik. Siap? Siap. Pertanyaan pertama. Berzikir atau sholat tengah malam? Sholat tengah malam.
Bersolawat atau mengikuti pengajian. Bersolawat. Bertata krama dengan orang tua atau dengan guru. Bertata krama dengan orang tua. Jujur atau tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik dengan tetangga atau baik dengan teman. Baik dengan tetangga. Takut berzina atau takut membunuh. Takut berzina. Amanah atau dermawan. Amanah. Pemarah atau pamer. Pemarah. Berbohong atau mencuri. Berbohong. Sayang orang tua atau sayang adik. Orang tua. Ya, terima kasih. Tujuan dari permainan ini adalah kalian akan tahu karakter orang berdasarkan jawaban-jawaban yang dipilih. Sekian dari pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.